biasa. Ya, ya dok. TBC itu apa ya dok ya? TBC adalah penyakit menular Mm, yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa mm, yang biasanya paling sering dia menyerang di paru-paru. Cuma mm, tidak menutup kemungkinan untuk menyerang tulang, sistem saraf pusat, jantung dan lain-lain juga. mm, Dan biasanya paling sering disebabkan penularannya itu lewat udara. mm. Ketika penderita TBC itu bersin atau batuk. Iya. Ini lebih ke TBC paru ya dok ya. Yang Oke, kayaknya orang paling banyak ya kena itu ya kayaknya ya. paling banyak ya Ha-ha. Iya TBC paru itu penyebabnya apa itu dok? bakteri Mycobacterium tuberculosa itu Dari mana itu bakteri itu dia bersumbernya itu? dari orang yang sudah kena TBC lainnya itu saling menularkan. Gitu. Bahkan ada salah satu dosen besar di Unpad bilang di Indonesia semua orang pasti sudah pernah terpapar sama kuman TBC ini. Cuma tergantung kekebalan tubuh kita bagaimana. Kalau pas lagi bagus kita nggak kena, pas lagi jelek ya kita kena. Tapi bakteri itu sebenarnya sumbernya apa dari udara apa dia? Menempel ke orang? Bakterinya nempelnya lewat droplet yang keluar dari mulut orang penderita TBC. Droplet itu apa? Droplet itu semacam cairan-cairan kecil yang keluar ketika kita bersin atau kita batuk. Mm-mm. Makanya misalkan kalau bersin atau batuk kita selalu tutup. Mm-mm. Iya berarti termasuk menular ya TBC ini ya. Menular banget. Iya tadi kan semua orang pasti kena gitu ya. Dan tergantung kalau dia nggak ketahanan tubuhnya dia nggak bagus, Hmm. bisa dia kena TBC. Cuma itu tidak menjamin juga. Ada aja yang ketahanan tubuhnya bagus tetap kena. Heeh. Iya itu ciri-ciri dia terkena TBC itu apa itu dok? Paling sering yang pertama batuk. Mm. Batuknya yang pertama lebih dari 2 minggu. Yang kedua biasanya berdarah. Dan juga kadang disertai sesak. Yang kedua biasanya kalau malam itu gampang sekali keringetan. Dapat disertai dengan demam. Terus yang kelihatan penurunan berat badan, cepat turunnya. Iya. Nah itu kalau TBC ini bahaya nggak sebenarnya? Asal ditangani dengan benar, tidak. Tapi kalau tidak ditangani, dia bisa berbahaya sehingga berakibat fatal kematian. TBC bisa kematian? Bisa. Mm-mm. Iya. Itu TBC itu dia mirip-mirip ada sesak nafas juga nggak ada itu? Ada. Mirip asma ya? Beda. Beda ya? Kalau asma sumber sumber sesaknya itu di bronkus, di saluran pernapasan. Kalau Kalau TBC? TBC itu di paru-parunya. Iya. Nah itu kan untuk mengetahui dia kena TBC atau enggak kan perlu ke dokter ya dok dia ya. Ya, Nah itu nanti dokter itu akan melakukan pemeriksaan apa dok sama si pasien ini? yang hampir pasti dilakukan yang pertama adalah pemeriksaan ronsen dada. Yang kedua sputum BTA. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan sputum BTA 3 kali. Kita bilangnya sputum BTA SPS, sewaktu pagi sewaktu. Jadi kapan aja periksa, terus pagi-pagi dahak pertama yang keluar, berikutnya yang sewaktu lagi periksa. 2 dari 3 positif, itu artinya sudah positif. Iya udah positif. Oh ya orang itu dia wajib waspada. Oh ya ini saya kena TBC gitu tuh dia batuk kan pasti batuk dia dok ya gejala Batuk paling utamanya sering. batuk. Paling seringnya itu dia berapa hari batuk nggak selesai itu Lebih dia dari wajib 2 minggu. lebih dari 2 minggu ya Lebih dari 2 wajib minggu. waspada. Ya. Oh ini berarti bukan batuk biasa kayak gitu deh kayak. Ya, seperti iklan-iklan itu. Iya jadi kalau ada 2 minggu udah dia wajib ke dokter langsung dok ya. Ya. Nah itu nanti pengobatan seperti apa yang akan diberikan dokter ini terhadap Pengobatan datang? biasanya mengandung obat anti TB dan antibiotik. Dan pengobatannya minimal kalau memang sudah dinyatakan positif TBC minimalnya 6 bulan. Nanti setelah 6 bulan akan dinilai lagi sudah bersih atau belum. Kalau belum akan dilanjutkan setiap 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Jadi 6, 9, 12 kalau masih belum lagi lanjut lagi. Bisa sembuh nggak ini dia? Bisa. Cuma yang harus hati-hati sekarang banyak yang namanya MDR TB, Apa itu? multiple drug resistant. Jadi si obat ini sudah nggak mempan lagi ke kuman TBC-nya. Ini banyak terjadi karena banyak orang yang minum obatnya nggak teratur. Iya terus Jadi dia akhirnya si kumannya udah kebal, dia nularin ke orang lain.
Kasih obat itu jadinya nggak mempan lagi. Terus kalau kayak gitu gimana? Biasanya perlu tindakan lebih lanjut berupa penyuntikan. Jadi setiap hari disuntik. Seumur hidup kayak gitu? Apa sampai Sampai sembuhnya aja? sembuh. Sampai sembuh aja gitu. Nanti ketika dia udah sembuh, dia ada kemungkinan balik lagi nggak? Ada. Ada ya, bisa Ini ya. tidak seperti orang yang cuma kena penyakit sekali seumur hidup, enggak. Kapan daya tahan tubuhnya lemah lagi ya bisa lagi. Daya tahan tubuh lemah pun bisa macam-macam. Bisa pas kena HIV, lagi pengobatan autoimun, itu juga sangat rentan Terkena TBC ya dok ya. Nah dok, dulu ya waktu saya zaman saya masih sekolah, ada yang bilang kalau misalnya kita kena debu, kotoran, terus ada kayak apa sih yang suka dulu papan tulis itu ada kapur itu ya, itu katanya bisa kena TBC gara-gara itu. Bener gak dok? Enggak ya? Itu cuma omongan orang aja ya. Itu lebih ke, kan orang bilangnya kalau batuk-batuk, lu TBC lu. Oh ya kayak gitu bener. Nah kan kayak gitu. Jadi kalau yang debu kapur dan lain-lain itu biasanya lebih ke faktor alergi. Jadi salah ya dok Batuknya ya. batuk alergi, jadi habis kena reaksi alerginya terpacu ke saluran pernapasan sehingga batuk. Biasanya nggak akan lebih dari 2 minggu kok. Ya dulu tuh zaman saya sekolah kayak gitu. Ayo dok, supaya nggak terkena TBC ini gimana caranya dok? Yang pasti itu, kalau kita memang tinggal di daerah yang memang banyak penyakit TBC-nya, ya kita harus benar-benar jaga kesehatan kita, daya tahan tubuh kita, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, pola hidup yang sehat. Sama hati-hati ketika ada orang yang bersin atau batuk, sebisa mungkin ya dihindari, ditutup hidung kita atau gimana supaya kita nggak ketularan. Iya. Nah itu kan saya dengar soal ada pemeriksaan BTA. Itu pemeriksaan apa itu dok? Pemeriksaan dahak yang tadi saya jelaskan perlu dilakukan 3 kali, sewaktu pagi sewaktu. Karena itu 2 dari 3 hasil positif itu artinya positif TBC. Itu disebut pemeriksaan TBA gitu. Itu berarti untuk orang yang udah kena TBC itu ya kayak gitu ya dilakukan ya? Dicurigai TBC ya? Dicurigai TBC, kalau sudah positif TBC nggak perlu dilakukan lagi. Jadi itu udah harus itu dok ya? Itu pemeriksaan itu? Sebenarnya pemeriksaan sekarang sudah banyak, sudah maju-maju, tapi yang itu lebih biasanya perlu ke spesialis atau ke rumah sakit umum. Ada yang pemeriksaan menggunakan genetik, ada yang pemeriksaan menggunakan yang lain-lain. Tapi kalau yang paling dasar yang bisa dilakukan di praktek umum dan puskesmas ya itu sih ronsen sama pemeriksaan BTA tadi. sputum BTA. Nah BTA itu dia hanya berlaku untuk TBC yang paru atau TBC lain juga pakai BTA nggak? Semua. Cuma untuk sputum ya cuma bisa yang di paru karena yang lain tidak akan terdeteksi. Iya. Yang lain terdeteksi ya perlu ke spesialis lagi periksanya. Iya tadi TBC ada apa dok selain paru tadi? Tulang. Sistem saraf pusat. Jantung sama kelenjar getah bening. Itu artinya dia apa virus yang sama nggak yang menyebabkan? Iya bakteri yang sama nggak? Iya. Yang menyerang itu? Iya itu di antara selain paru, di antara yang lainnya itu orang juga paling banyak sering yang mana? TBC mana? Yang paling sering terdiagnosa itu TBC Tulang. Boleh jelasin dikit dok TBC tulang itu apa? Biasanya sih lebih kayak rasa-rasa tidak nyaman, rasa pegel-pegel, rasa sakit yang berkepanjangan. Kadang orang cuma ngerasa kayak pegel-pegel doang, tapi itu biasanya kadang disertai dengan berat badan yang turun juga, walaupun tidak pasti. Udah diobati, dia anggap sebagai penyakit rematik tapi tidak sembuh-sembuh. Biasanya dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut baru diketahui bahwa itu TBC tulang. Oh iya, dia mirip pegelino jangan-jangan dok ya? Berkepanjangan gitu. Berapa lama dok pasti curiga ini bukan pegelino biasa ini gitu, ini TBC gitu ya? Sebenarnya kalau untuk yang TBC tulang tidak ada panduannya sih. Ketika sudah lama tidak sembuh-sembuh, dikasih obat segala macam nggak sembuh, patut curiga. Iya. Oh dok, TBC paru tadi itu tuh paling banyak menyerang usia berapa dok? Usia rata-rata sih yang kalau dari data epidemiologisnya itu sekitar
30-an ke atas. 30-an ke atas gitu ya. 30 sampai 50 yang paling sering. Kalau di bawah itu kemungkinan juga bisa kena nggak? Bisa. Tapi untuk mendeteksi tuberkulosis TBC pada anak itu akan lebih susah karena gejalanya biasanya nggak terlalu khas. Anak-anak itu ya. Yang kita patut curiga biasa yang kecil terus, kurus terus, nggak tumbuh-tumbuh. Yang lain udah tinggi-tinggi, teman-teman sekolahnya dia masih kecil. Tetap dengan memperhitungkan faktor genetis dari orang tua. Kalau orang tua memang pendek ya mau gimana. Tapi kalau orang tuanya tinggi, kok dia nggak tinggi-tinggi gitu ya. Kita patut curiga. Nah, itu pasti akan mengganggu pertumbuhan. Pasti ganggu pertumbuhan. Oke. Kalau TBC tulang tadi dok, orang tua juga dok yang paling banyak kena. TBC tulang, gak ada epidemiologisnya, saya belum pelajari. Oh belum belajar ya. Oke dok ya. Kasih. Yang senang hati.